Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today will be study science about material. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan. Nah, di samping itu sudah ada beberapa contoh bahan-bahan. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan materinya mudah dipahami. Doa mulai. Selesai. Oke, langsung saja. Sebelum kita belajar, bukalah textbook kalian halaman 14. Sambil dilihat, sambil nanti menyimak materi yang disampaikan. First, yaitu pertama, wood atau kayu. Bahan yang pertama kita pelajari yaitu kayu. Wood comes from trees. Kayu itu berasal dari pohon. Jadi kayu, pohon ditebang, terus batangnya itu jadikan kayu. Nah, wood is hard and strong. Kayu ini biasanya keras dan kuat. Nah, wood is used to make doors, pencils, table, etc. Kayu ini digunakan untuk membuat pintu, pensil, meja, dan lain-lain. Ya, ini contohnya pintu, pensil, meja. Oke. Lanjut, glass. Glass are made from very fine sand. Glass ini terbentuk dari pasir yang sangat lembut. Glass atau kaca. Kaca itu terbuat dari pasir yang sangat lembut, terus diproses. Nah, terbentuklah kaca. Glass is strong and clear or transparent. Kaca itu kuat dan bersih atau transparan. Biasanya transparan ya kaca ya. Glass is used to make drinking glasses, bottle, windows, mirror, etc. Jadi kaca ini digunakan untuk membuat gelas, membuat botol, jendela, cermin, dan lain-lain. Ini contohnya. Contoh benda-benda yang menggunakan kaca. Metal atau logam. Metals are made from rocks. Metal atau logam ini terbentuk dari atau dibuat dari batuan. Nah, di dalam bumi itu ada batuan-batuan yang nantinya bisa diproses, ada yang jadi besi, ada yang jadi baja, ada juga yang jadi emas. Nah, metal is very strong and shiny. Metal atau logam ini sangat kuat dan ada juga yang shiny, bersinar. Metal is used for cars, plane, jewelry, dan ekstra. Ya. Metal atau logam ini digunakan untuk membuat mobil. Nah, ini mobil ya. Jadi rangkanya mobil, terus bodinya itu dari logam. Pesawat, plane pesawat. Dan jewelry itu perhiasan. Nah, logam ini itu seperti yang kita pelajari yang pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya. Metal itu ada yang magnetik, ada yang non magnetik. Nah, yang logam itu bisa mempunyai sifat kemagnetan. Kemarin apa yang magnetik material.
Iron sama steel, ya, besi dan baja. Yuk, plastik. Sekarang kita plastik. There are many kind of plastic. Plastic is all around us. Banyak sekali jenis-jenis plastik. Plastik itu ada di sekeliling kita. Nah, plastik can be rigid and bendy. Plastik itu bisa sangat kaku, bisa juga lentur. Plastic is used for bottle, toys, etc. Nah, plastik ini digunakan untuk biasanya botol minum itu, yang botol plastik, toys, boneka, mainan biasanya itu mainan yang kalian buat mainan itu. Nah, ini contohnya mainan yang terbuat dari plastik. Nah, ada beberapa plastik ini itu sulit untuk terurai. Maksudnya ketika habis kita gunakan terus kita buang sembarangan, itu alam akan sulit atau lama untuk memproses atau melebur plastik, ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kalau menggunakan plastik. Bisa karena bisa mencemari lingkungan. Next, paper atau kertas. Paper is made from wood. Nah, kertas itu dibuat dari kayu, dari pohon. Nah, pohon itu dia punya, sedikit ya ini ya. Pohon itu punya zat namanya selulosa. Selulosa itu yang nantinya akan dibuat menjadi paper. Ingat-ingat, selulosa. Paper is used to box newspaper, etc. Jadi paper ini digunakan untuk membuat buku, koran, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Next, clay. A type of fine-grained natural soil material that contains hydrous aluminum phyllosilicate clay minerals that develop plasticity when wet. Nah, clay itu ini definisinya itu di sini natural soil. Jadi tanah, materi tanah yang mengandung hydrous aluminium phyllosilicate. Nah, ini ya, atau mineral clay, mineral tanah that develop plasticity, bisa mengembang atau gini, clay ini ada beberapa jenis. Nah, yang penting clay itu mudah dibentuk misalnya dalam pembuatan kerajinan yang ini keramik, atau buat apa biasanya, atau dari plastisin. Nah, plastisin itu juga termasuk bisa dikategorikan clay. Jadi clay ini yang mudah dibentuk. Intinya dia mudah dibentuk seperti kalau buat kerajinan. Nah, clay used to break keramiknya. Ini ya contohnya dalam pembuatan batu bata dan ini kerajinan ini. Jadi yang tanah liat, kerajinan yang berasal dari tanah liat ini masuk clay. Saya cloth atau kain. Fabric which is made by weaving or knitting a substance such as cotton, wool, silk, or nylon. Oke. Kain itu dibuat dengan menenun atau merajut substansi atau bahan-bahan yang berasal dari katun,
katun ya, tahu ya. Wool, benang wool, atau nilon. Nah, jadi kain itu dibuat dengan menenun bahan-bahan ini. Bisa dari benang, bisa dari wool, benang wool, atau biasanya ini dari ulat itu, yang ulat sutra. Nah, itu ulat sutra terus diproses nanti jadi benang sutra, terus ditenun menggunakan mesin biasanya, jadilah kain. Cloth is used especially for making clothes. Nah, kain itu biasanya dibuat untuk membuat pakaian ya. Ini contohnya ya. Next, rubber. A material which can stretch and shrink. It is a polymer. Nah, rubber atau karet. Karet itu bisa ditarik. Nah, elastis. Nah, karet itu elastis. Karet itu polimer. Nah, kalau di alam biasanya yang sering kita lihat di televisi itu biasanya dari pohon karet. Nah, getahnya pohon karet itu nanti yang diolah menjadi karet. Nah, bisa digunakan untuk membuat apa? Contohnya di sini rubber is used to tires medical gloves. Nah, karet nanti bisa digunakan untuk membuat roda. Ini ya contohnya roda. Medical gloves atau sarung tangan medis. Nah, ini contohnya sarung tangan medis itu berasal dari karet. Metal atau logam. Metals are made from rocks. Metal atau logam ini terbentuk dari atau dibuat dari batuan. Nah, di dalam bumi itu ada batuan-batuan yang nantinya bisa diproses, ada yang jadi besi, ada yang jadi baja, ada juga yang jadi emas. Nah, metal is very strong and shiny. Metal atau logam ini sangat kuat dan ada juga yang shiny, bersinar. Metal is used for cars, plane, jewelry, dan extra. Ya, metal atau logam ini digunakan untuk membuat mobil. Nah, ini mobil ya. Jadi